Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Meswara dari kelas IFP 1J NIM 2511061. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok 7, yaitu Bahasa Indonesia dalam Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya, latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak diikrarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang menyatukan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang budaya. Dalam perkembangan zaman, peran bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada alat komunikasi sosial, tetapi juga berkembang sebagai bahasa ilmu dan pendidikan melalui bahasa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses ilmu pengetahuan, memahami pelajaran, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Karena itu, bahasa Indonesia menjadi pilar utama dalam membangun kecerdasan bangsa dan kemajuan peradaban Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan berarti penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat untuk belajar, mengajar, meneliti, dan menyebarkan pengetahuan. Bahasa ini digunakan secara lisan maupun tulisan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui bahasa Indonesia, siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik, guru dapat menjelaskan konsep secara jelas, dan ilmuwan dapat menulis hasil penelitian agar bisa dipahami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi media pengantar utama dalam proses berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia digunakan di seluruh jenjang pendidikan. Sebagai bahasa pengantar utama, dengan bahasa yang sama, seluruh peserta didik dari berbagai daerah dapat belajar tanpa hambatan bahasa daerah. Sebagai alat komunikasi akademik, bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi efektif antara guru dan siswa. Melalui bahasa yang baik dan benar, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, bahasa Indonesia menanamkan nilai-nilai nasionalisme, sopan santun, dan identitas kebangsaan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, siswa belajar menghargai budayanya sendiri sebagai alat pemerataan pendidikan. Karena bahasa Indonesia dipakai secara nasional, maka seluruh masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh pendidikan dengan bahasa yang sama. Hal ini menjadikan pendidikan lebih adil dan merata. Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa ilmu atau scientific language, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan buku pelajaran, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal akademik dan seminar ilmiah. Sebagai alat pengembangan istilah ilmiah, seiring perkembangan teknologi dan sains, bahasa Indonesia terus menyerap dan menciptakan istilah baru dari bahasa asing agar mudah dipahami.
sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan. Buku, artikel, dan hasil penelitian yang ditulis dalam bahasa Indonesia dapat diakses oleh lebih banyak orang dibandingkan jika ditulis dalam bahasa asing. Sebagai pendorong kemajuan bangsa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, generasi muda dapat berinovasi dan berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan identitas bangsa. Manfaat penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan: meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Bahasa Indonesia membantu siswa mengungkapkan gagasan dengan jelas dan teratur, memudahkan pemahaman konsep dan teori. Dengan bahasa yang familiar, siswa lebih mudah memahami pelajaran kompleks, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menggunakan bahasa Indonesia di bidang akademik menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa nasional, memperluas penyebaran ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadikan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya kalangan akademik. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia di tengah globalisasi. Di tengah banyaknya pengaruh bahasa asing, bahasa Indonesia menegaskan identitas bangsa. Selanjutnya, tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Dominasi bahasa asing, banyak sumber berilmu pengetahuan dan teknologi modern masih menggunakan bahasa asing, sehingga sekarang masyarakat cenderung lebih memilih bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kurangnya istilah yang baku. Tidak semua istilah ilmiah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, sehingga sering muncul percampuran bahasa. Minat rendah dalam penulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Sebagai peneliti, lebih memilih menulis dalam bahasa asing karena dianggap lebih bergengsi dan mudah diakui secara internasional. Kurangnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Banyak orang masih menggunakan bahasa campur atau bahasa yang tidak baku, bahkan dalam konteks akademik. Contohnya itu seperti Y atau yang itu dijadikan Y dan G saja, atau dalam itu juga DLM, seperti itu. Selanjutnya, upaya penguatan dan pengembangan bahasa Indonesia. Meningkatkan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu ditekankan pada kemampuan menulis, berpikir kritis, dan komunikasi akademik. Mendorong karya ilmiah berbahasa Indonesia. Sekolah dan universitas dapat mengadakan lomba menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Mengembangkan istilah ilmiah baru. Lembaga bahasa perlu aktif menciptakan istilah baru agar bahasa Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sains, meningkatkan kesadaran dan membangun kebanggaan nasional. Generasi muda harus disadarkan bahwa menggunakan bahasa Indonesia bukan tanda ketinggalan, tetapi bentuk kebanggaan terhadap identitas bangsa. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dan mendasar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Melalui bahasa Indonesia, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Ilmu pengetahuan dapat disebarluaskan secara luas dan merata.
karakter identitas dan jati diri bangsa dapat terus dipertahankan di tengah arus globalisasi. Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus satu, mengikuti dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dua, menjaga kemurnian dan kelestarian, ya, meningkatkan perannya sebagai bahasa umum dan kebanggaan bangsa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.